Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Udah mulai? Sudah. Aduh, kebiasaan telat terus. Oke. Salam aman, selamat, tertib, dan lancar. Saya AKBP Aldo Syahaan dari Korlantas Mabes Polri. Hari ini akan mengajak Anda ngobrol santai di program Si Kepo. Informasi keselamatan by Polantas. Apa yang kita bahas kali ini? Kali ini kita akan bahas video viral anak kecil mengemudikan truk. Oke, belakangan ini ramai memang di dunia maya truk yang dikemudikan oleh seorang anak kecil. Let us watch the video. Artinya apa tuh, Pak? Putar videonya, Mang. Dilihat dari segi keamanan, obviously yang dilakukan anak kecil itu sangat membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya, karena berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kenapa ya berpotensi sebabkan kecelakaan lalu lintas? Yang pertama, dari segi postur tubuh. Si pengemudi yang adalah anak kecil, anak di bawah umur, so pasti akan mengalami kesulitan dalam mengemudikan atau mengoperasikan truk yang jelas dimensinya lebih besar dibanding dari kendaraan penumpang. Yang kedua, pemahaman peraturan dan rambu-rambu lalu lintas serta etika mengemudi. Si pengemudi tersebut, anak-anak tersebut pasti belum paham dengan benar. Kalau sudah dipahami logikanya, pastilah dia tidak akan mengemudikan truk tersebut. Yang ketiga, kita bicara tentang skill atau keterampilan dalam mengemudi. Ini kita bukan hanya berbicara mengemudi kendaraan besar. Yang berlaku umum di dunia ini adalah makin tinggi jam terbang seorang supir, maka ia makin mahir dalam mengendalikan kendaraannya. Itu anak usianya berapa sih? Sudah berapa lama sih dia bisa membawa kendaraan? Nah, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, this is very very important. Berdasarkan hasil kajian dari Drive Life, sebuah situs terkait road safety, mencatat beberapa fakta terkait tentang pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur. Fakta-faktanya berikut, bahwa remaja yang berusia antara 16 sampai dengan 19 tahun berpotensi 4 kali lebih besar mengalami laka lantas atau kecelakaan lalu lintas jika dibandingkan dengan yang berusia lebih dewasa. Berarti kalau usia pengemudi seperti yang ada di video lebih kurang 16 tahun atau di bawah 16 tahun, maka logikanya potensi mengalami laka lantasnya lebih besar lagi. Dan kemudian bahwa para anak remaja cenderung ugal-ugalan, terutama soal ngebut, menerobos lampu merah, menyalip kendaraan lain, berbelok tidak pada tempatnya, berhenti dimanapun seenak udelnya. Ya, ini terjadi kenapa? Karena ketidakpahaman mereka tentang peraturan dan rambu serta etika berlalu lintas yang baik, benar, dan selamat. Kemudian bahwa
Because of their lack of driving experiences, kekurangan pengalaman tentang mengemudi, maka mereka kerap meremehkan kondisi lalu lintas. Yang terakhir, bahwa di dalam kendaraan, bila di dalam kendaraan tersebut ada atau ikut kawan si pengemudi remaja, maka risiko kecelakaan lalu lintasnya semakin tinggi. Karena satu dan yang lainnya bisa saling mempengaruhi secara emosional, secara emosi. Masing-masing akan saling mempengaruhi. Nah, pelanggaran lalu lintas ini disebabkan karena gejolak darah muda. Darah muda, darahnya para remaja. Nah, semua yang tadi kita bahas dari awal, termasuk hasil kajian terkait kompetensi mengemudi kendaraan bermotor, sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dalam pasal 77 yang mengatur syarat dan ketentuan kepemilikan SIM. Dan kemudian pada pasal 81 juga disebutkan batas usia kepemilikan SIM untuk masing-masing kendaraan ataupun jenis kendaraan bermotor. SIM A, C, dan D, batas usia minimum adalah 17 tahun. Ingat, SIM A, C, dan D, batas usia minimum adalah 17 tahun. SIM B1, batas usia minimum adalah 20 tahun. Dan SIM B2, batas minimum usia adalah 21 tahun. Lebih jelasnya, lihat yang tertulis di Undang-Undang Nomor 22 ini. Baiklah, harapan kita semua agar siapapun, baik itu sister, brother, grandfather, grandmother, father, mother, tidak lagi membiarkan anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor. Karena sudah banyak ribuan contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang di bawah umur. Aduh, ini nih yang bikin hilang generasi muda bangsa kita kalau dibiarkan, kalau terus terjadi. Dengar pesan saya. Boleh saja anak di bawah umur mengemudikan kendaraan. Tapi pastikan kendaraan tersebut adalah odong-odong yang ada abang-abangannya. Hari ini bahas pengemudi. Tentu ini sangat bernilai. Sayangnya durasi sudah mau selesai. Kita pentas di Pulau Bangka, makan bakso urat, duduk di depan. Cakep. Ingat, lalu lintas adalah refleksi budaya bangsa, juga sebagai urat nadi kehidupan. Sampai jumpa di Si Kepo berikutnya. Kita akan bahas seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Saya AKBP Aldo Siahaan. Salam aman, selamat, tertib, dan lancar.